Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pada bagian keempat yang lalu kita membahas langkah-langkah menuju persatuan umat adalah siapakah sebenarnya saudara kita yang sesungguhnya. Nah, sekarang pada bagian kelima kita akan bicara bagaimana terhadap saudara-saudara kita berupaya untuk mencari titik temu dan persamaan yang kira-kira bisa saling merekatkan, mendekatkan, dan saling bisa bekerja sama. Jadi apa saja sih titik-titik temu atau sering kerennya bilang artikulasi atau persamaan-persamaan apa saja sih kita pada orang lain yang kira-kira dengan adanya titik temu dan persamaan itu kita akan saling dekat begitu. Saling merangkul, bekerja sama, berkasih sayang, dan seterusnya. Nah, inilah yang sangat kita perlukan pada saat ini. Kita ambil fakta sejarah, misalnya ketika Rasulullah SAW hijrah, mulai berangkatnya itu kira-kira 1 Rabiul Awal atau 16 September 522, itu ternyata melalui rute alternatif, bukan rute yang biasa, karena memang sedang ada sayembara besar-besaran untuk membunuh Nabi dan akan dikasih 100 ekor onta. Jadi orang rame-rame sedang mencari Nabi. Nah, karena rute hijrah itu alternatif, nggak bisa sembarangan orang yang bisa melalui rute tersebut. Maka dipilihlah oleh Abu Bakar sebagai turunan dari tugas yang diberikan Rasulullah. Abu Bakar mencari navigator atau petunjuk jalan, ternyata ketemu orangnya adalah Abdullah bin Uraiqid yang pada saat itu belum masuk Islam. Dia menyembah Lata dan Uzza. Kemudian dengan transaksi biasa, bisnis akan dibayar. Padahal jika na'udzubillah Abdullah bin Uraiqid ini mau berkhianat, mungkin dia bisa bikin konspirasi untuk menjegal Nabi tengah jalan agar mendapat 100 ekor onta, kan bisa saja waktu itu ya. Itu artinya Abu Bakar pandai memilih orang yang dapat dipercaya walaupun dia non-muslim. Akhirnya Rasulullah bersama Abu Bakar hijrah melalui rute alternatif yang diantar atau dinavigasi oleh Abdullah bin Uraiqid yang non-muslim. Dari situ saja sudah bisa kita ambil kesimpulan betapa dengan non-muslim saja kita bisa bekerja sama. Bahkan urusan yang sangat strategis ini, urusan hijrah, hanya barangkali 4 orang yang tahu dengan Ali bin Abi Thalib, atau tambah anaknya Abu Bakar Asma dan anaknya lagi Abdullah bin Abu Bakar, barangkali hanya itu saja yang tahu. Tapi ada satu yang tahu, yaitu orang non-muslim. Padahal peristiwa ini sangat strategis dan sangat monumental. Ternyata ada orang non-muslim yang tahu, bahkan bukan sekedar tahu, menjadi petunjuk jalan. Semoga kita pandai mengambil pelajaran dari sejarah untuk bagaimana caranya kita mencari titik temu, mencari persamaan kepada orang lain agar kita bisa saling mendekatkan, saling mengeratkan, akhirnya kita bekerja sama, dan saat itulah persatuan umat yang kita nantikan akan bisa menjelma di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.